Rumah digusur tapi masih mikirin wisuda. Ini dia yang saya maksud dengan pentingnya kita mengerti skala prioritas dan pendidikan sebagai prioritas. Kalian pasti ngerti lah ya, remaja yang mengkritik KDM lantaran rumahnya digusur, padahal rumahnya itu berdiri di atas lahan pemerintah. Dan ternyata remaja ini juga menolak ketika wisuda itu ditiadakan. Kan atas perintah Gubernur Jawa Barat, semua wisuda itu ditiadakan, bahkan di tingkat TK dan SD. Tapi dia merasa bahwa wisuda ini penting untuk kenang-kenangan dia kelulusan sekolah. Anehnya orang tuanya mendukung dengan dalil menjaga mental anak karena anaknya minta. Dengan kata lain, memang anak ini cenderung dimanja gitu ya. Orang tuanya permisif, jadi segala keinginan anak diturutin. Sebenarnya larangan wisuda ini juga terjadi di provinsi dan kabupaten lain ya. Saya banyak sekali mendapati berita-berita yang mana beberapa kabupaten atau provinsi itu melarang sekolah-sekolah untuk mengadakan wisuda, apalagi wisudanya sampai berlebihan atau bermewah-mewahan. Ini di Pekanbaru ada yang gelar perpisahan di hotel. 2 sekolah swasta setingkat SMA di Kota Pekanbaru ditegur Dinas Pendidikan Provinsi Riau karena tetap ngotot menggelar acara perpisahan siswa di hotel Kota Pekanbaru. Jadi kasus ini sampai dibawa ke Komisi 5. Mereka hadir dalam hearing bersama Wakil Ketua DPRD Riau membahas mengenai wisuda ini. Menurut Gubernur, jika tetap melanggar instruksi, tetap melaksanakan wisuda di hotel maksudnya ya, maka nantinya sekolah ini juga akan menerima sanksi, dan sanksi terberatnya adalah pencabutan izin operasional sekolah. Jadi berlaku bukan hanya di sekolah negeri tetapi juga di sekolah swasta. Karena apa? Instruksi dari gubernur. Nah, ini jelas ya, baik negeri maupun swasta tidak boleh menggelar acara perpisahan di hotel. Kalaupun menggelar perpisahan harus sederhana, tanpa membebani wali murid dan siswa. Termasuk kegiatan studi banding juga ada instruksi gubernur, hanya diperbolehkan berkunjung dalam provinsi yang bersifat wisata edukasi. Saya sendiri heran banget ya, sebenarnya urgensi dari wisuda ini apa sih? Saya sekolah sampai magister itu masih bertanya-tanya, esensinya apa menggelar wisuda apalagi sampai bermewah-mewahan di hotel, biayanya sampai jutaan. Gila nggak tuh? Padahal kita aja ya yang kuliah, wisuda itu nggak wajib loh. Ibaratnya kalau kita mau nikah, wisuda itu kayak semacam resepsi. Yang penting adalah yudisiumnya. Jadi kan yudisium itu ibaratnya sesi ijab kabul gitu ya. Jadi ketika kita udah lulus, dinyatakan lulus, nah itu di yudisium itu tadi kita berhak mendapat gelar, menyandang gelar di belakang nama kita setelah kita menjalani yudisium. Nah kalau nikah kan nggak wajib resepsi ya, yang penting kan ijab kabul lah, yang penting yudisium itu tadi. Nah ini kok anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA kok kayak heboh banget gitu ya, ngalah-ngalahin mahasiswa yang lulus kuliah mau wisudanya gitu. Bahkan sampai sewa kebaya, bikin kebaya sampai jutaan. Pokoknya heboh banget lah. Nilai pendidikannya tuh nggak ada menurut aku. Apalagi kalau orang tua kita itu nggak punya. Jangan sampai orang tua kita itu sampai pinjem-pinjem di Bank Mekar itu ya, demi ngikutin anak-anak wisuda dengan bermewah-mewahan. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Dan kita sebagai guru terutama ya, kepala sekolah, itu harus sadar bahwa kondisi sekeliling kita, sosial ekonomi itu lagi merosot, lagi menurun ya di segala sektor ya. Lalu kemudian kita melihat wali murid kayak gimana tingkat ekonomi mereka. Mungkin ada yang kaya ya, yang nggak apa-apa lah, iya pak nggak apa-apa. Mereka nerima-nerima aja karena yang namanya anak-anak yang mana mereka nggak mikir juga kira-kira orang tuaku punya duit nggak ya. Kebanyakan anak-anak remaja tuh nggak mikir sejauh itu gitu. Tetapi di sini harusnya orang tua bersama guru juga bekerja sama gitu. Gurunya harus sadar
kira-kira wisuda ini penting atau enggak? Ya bikin perpisahan sewajarnya aja lah. Apalagi kalau masih pendidikan dasar ya, SD, SMP, SMA, TK itu masih pendidikan dasar banget dan masih jauh banget. Mending duitnya ditabung buat beli buku, buat beli seragam, apalagi untuk kenaikan kelas ya kan, beli tas. Itu lebih urgent daripada bikin kebaya atau sewa kebaya. Nggak penting itu. Jangan sampai Anda rela bayar mahal untuk wisuda, kemudian anak Anda tidak bisa melanjutkan sekolah. Begitu juga dengan guru atau pihak sekolah harus memikirkan itu. Jangan sampai anak-anak ini menggelar wisuda secara bermewah-mewahan tapi kemudian tidak bisa melanjutkan sekolah mereka karena mereka terjerat utang. Kalau Anda berkomitmen bahwa pendidikan ada prioritas, maka hal-hal yang prinsip yang berkaitan dengan pendidikan itu harus kita utamakan. Yang kita utamakan apa ya? Buku, tas, SPP, atau mungkin akomodasi ya untuk pergi ke sekolah, naik mobil atau naik angkot atau apa itu ya. Itu uang saku anak untuk sekolah, segala hal yang menunjang anak untuk sekolah. Jadi bukan apa ya, kenang-kenangan apa, itu berlebihan banget. Dan kita harus kurang-kurangin hal yang kayak gitu. Dan saya berharap tolong ya Bapak Ibu guru maupun pihak sekolah jangan jadikan wisuda atau kenaikan kelas itu sebagai ajang bisnis ya. Cara kalian untuk meraup keuntungan atau mungkin pendapatan-pendapatan lain dengan cara menarik iuran dari wali murid atau dari siswa ya. Karena apa? Karena belum tentu uang yang Anda terima itu jadi berkah, nggak baik ya. Jadi maksudnya saya tidak negatif thinking ya terhadap guru, tidak semua guru seperti itu, tapi saya tidak ingin dengan adanya wisuda atau kenaikan kelas yang bermewah-mewahan itu tadi hanya sebagai ajang adu gengsi antar sekolah dan juga sebagai pemasukan lain untuk sekolah. Kalian mendapat fee dari wali murid, yang mana wali murid tidak semuanya punya uang ya. Dari kan pasti acara-acara itu kan pasti ada uang sisa gitu ya, itu nanti dibagi-bagi. Nah, itu suatu hal yang lumrah lah ya, bukan hanya di sekolah, di event apapun itu. Dan jangan sampai Anda gunakan itu untuk menjadi pemasukan Anda. Saya udah sepakat banget ya dengan kebijakan beberapa pimpinan daerah baik di tingkat kabupaten, kota ataupun provinsi yang mana sudah melarang sekolah-sekolah untuk mengadakan wisuda atau perpisahan secara mewah-mewahan atau kenaikan kelas secara mewah-mewahan. Kenapa? Karena dengan adanya kebijakan ini pemerintah itu ikut mendukung ya, mengembalikan kembali esensi dari pendidikan itu sendiri. Karena wisuda nggak ada esensinya, nggak ada nilainya kecuali duit Anda lebih. Dan memang mungkin mayoritas udah orang punya semua, mungkin sekolah internasional atau sekolah swasta yang udah sangat baik ya, yang rata-rata kelas ekonominya tuh di atas gitu ya. Jadi kayaknya nggak terbeban dengan uang. Nah ini kalau sekolah negeri, sekolah yang ya swasta tapi yang biasa-biasa aja, tolong pikir-pikir deh. Kadang orang tua itu nyekolahin anaknya di sekolah swasta itu kadang apa ya, bener-bener menyisihkan uangnya karena ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tetapi kadang kalau sudah masuk ke kelas atas, anak-anak mereka itu jadi kayak semacam harus mengikuti gaya teman-temannya yang hedon juga. Sekolah harus aware terhadap fenomena sosial yang seperti itu, dan pemerintah sudah bergerak. Saya kira saatnya untuk kepala sekolah, pihak sekolah, dinas pendidikan, dan juga orang tua untuk sadar diri. Jadi fokus yang namanya prioritas pendidikan sebagai prioritas adalah mengembalikan lagi hal-hal yang bersifat prinsip. Itu yang kita keluarkan, dana itu aja. Jadi nggak perlu mengeluarkan dana-dana lain yang sifatnya tidak mendidik dan tidak menunjang pendidikan anak selanjutnya. Gimana para orang tua? Udah bayar berapa kalian untuk wisuda anak? Coba tulis pendapatmu di comment section di bawah.